Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Nah, siapa yang akan menjelaskan sifat baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat yang 5 waktu dari sisi dikeraskan dan dipelankan? Baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat yang 5 waktu dan dari sisi dikeraskan dan dipelankan. Tafadhol. Mengeraskan pada menjaharkan pada 2 rakaat salat subuh. Nah, Kemudian pada 2 rakaat salat maghrib. nah, Dan 2 rakaat salat isya. nah. Kemudian mengakhirkan pada 2 rakaat salat subuh. Pada salat subuh, salat asar dan Nah. 1 rakaat dari salat maghrib, rakaat ketiga, dan 2 rakaat dari salat isya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan pada 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan sholat isya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memelankan bacaannya pada sholat zuhur, sholat asar, dan rakaat ketiga dari sholat maghrib dan 2 rakaat yang terakhir dari sholat isya. Nah, baik, selain daripada sholat yang 5 waktu tadi, ada sholat-sholat apa saja Nabi SAW mengeraskan bacaannya? Pada salat malam. Pada sholat malam tidak mesti. Sholat Jumu'ah, terus sholat 2 hari raya, sholat istisqa dan sholat al-kusuf atau gerhana. Tapi bagaimana bacaan Nabi SAW dalam sholat malam? Baik. Kadang dikeraskan, kadang dipelankan. Cari pertengahan, ya, cari yang pertengahan. Baik. Baik, kita lanjutkan. Qala syarahi rahimahullahu ta'ala al-qira'atu fi sunnatil fajr. Baca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah fajar. Baca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh. Qala syarahi rahimahullahu ta'ala wa amma qira'atuhu fi raq'atai sunnatil fajr fakanat khafifatan jiddan hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul hal qara'a fiha bi ummil kitab. Adapun baca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 rakaat sunnah fajar, maka ada bacanya tersebut khafifah.
khafifatan jiddan, sangat ringan sekali, sangat pendek sekali. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca padanya itu pada sholat sunnah fajar, membaca padanya Ummul Kitab yaitu Al-Fatihah. Karena sangat ringannya, sangat pendeknya, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya-tanya apakah Nabi SAW membaca Al-Fatihah padanya, ya, karena tidak seperti sholat-sholat yang lainnya, ya, karena sangat pendeknya. Wa kana ahyanan yaqra'u ba'dal Fatihati fil ula minhuma ayatan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-136 ila akhiril ayat. Wa fil ukhra surat Al-Imran ayat yang ke-64 qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum ila akhiriha. Kadang-kadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca setelah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, pada rakaat yang pertama, pada rakaat yang pertama dari keduanya, pada rakaat yang pertama, yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini pada rakaat yang pertama. Dan pada rakaat yang lainnya, yaitu pada rakaat yang kedua, membaca surat Al-Imran ayat yang ke-64, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, kalau ada nomor surat dan ayat yang beda, jadi kasih tahu ya. Baik. Wa rubbama qara'a badalaha. Nah, di sini mungkin ada yang berbeda. Kalau pada cetakan anak nomor surat 23. Kalau nomor surat 23 itu surat Al-Mu'minun. Nah, tetapi setelah anak cek yang benar surat Al-Imran, surat Al-Imran itu nomor surat 3, bukan 23. Surat Al-Imran ayat yang ke-52. Falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya, kalau pada cetakan antum ya wa rubbama qara'a badalaha, kemudian tertulis di situ 23.252. Nah, 23 ini keliru. Nah, barangkali benarnya adalah 3 saja, itu surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Kadang-kadang Nabi SAW mengganti ya, 6 bacaan pada ayat pada rakaat yang kedua, 6 surat Al-Imran ayat yang ke-64. Kadang Nabi menggantinya dengan surat Al-Imran ayat yang ke-52. Ya. Falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun.
Baik. Wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun fil ula wa qul huwallahu ahad fil ukhra. Dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang lainnya. Wa kana yaqul ni'ma suratani huma. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kedua surat ini, ya, sebaik-baik kedua surat ini. Nah, pada rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Baik. Wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula fi raq'atil ula faqala hadza 'abdun amana bi rabbih. Tsumma qara'a suratal tsaniyah fi raq'atil ukhra faqala hadza 'abdun 'arafa rabbahu. Dan Nabi SAW mendengar seseorang membaca surat yang pertama, yaitu surat Al-Kafirun, pada rakaat yang pertama. Maka Nabi SAW mengatakan, hamba ini beriman dengan Robnya. Kemudian Nabi SAW mendengar orang tersebut membaca surat yang kedua, yaitu surat Al-Ikhlas, pada rakaat yang kedua atau rakaat yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hamba ini mengetahui Robnya. Hamba ini mengetahui Robnya. Ya. Taib ini bacaan pada sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, ada sholat sunnah qobliyah subuh. Asalnya sholat zuhri, yang kedua sholat zuhur. Baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat zuhur. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi raq'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa suratain wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fit tsaniyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada dua rakaat yang pertama dengan Al-Fatihah, ya, dan Al-Fatihah dan dua surat. Yani dua surat yang pertama, rakaat yang pertama satu surat, rakaat yang kedua satu surat. Ya, bukan langsung dua surat pada satu rakaat. Ya. Jadi, dua surat itu pada rakaat yang pertama satu surat setelah Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pada rakaat yang kedua, demikian juga setelah membaca Al-Fatihah membaca surat yang lainnya. Dan memanjangkan pada rakaat yang pertama apa-apa yang tidak memanjangkannya pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salatul fajri kanat salatul dhuhri tuqamu fayadhhabu az-zahid ilal baqi fayaqdi hajatahu thumma ya'ti manzilahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi raq'atil ula mimma yutawwiluha. Dan kadang-kadang Nabi SAW memanjangkan sholat duhur tersebut, ya, yutiluha, sehingga bahwasanya sholat duhur diqomati. Kanat sholatu duhri tuqom, sholat duhur diqomati, ya, mau dilaksanakan. Fayadhabu dzahib ilal baqi, maka seseorang pergi ke baqi. Fayaqdi hajatahu, kemudian orang tersebut menunaikan hajatnya.
Ya, itu buang air besar atau buang air kecil. Ya, nah. Kemudian datang ke rumahnya, ya orang yang tadi ke baki tersebut, pulang ke rumahnya, kemudian berwudu, tsumma yatawaddo. Ya. Tsumma ya'ti, kemudian mendatangi masjid lagi. Ya, mendatangi masjid lagi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pada rakaat yang pertama. Fi rakaatil ula, masih pada rakaat yang pertama. Mimma yutawiluha, keenam dari apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkannya. Ya. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat zuhur. Ya, sampai di sini dijelaskan seseorang diqomati salat zuhur tersebut, kemudian seseorang pergi ke baki, ya baki, menunaikan hajatnya, yaitu buang air besar atau buang air kecil. Kemudian setelah itu pulang ke rumahnya, berwudu, kemudian mendatangi masjid, ya, dan mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih pada rakaat yang pertama, masih berdiri pada rakaat yang pertama. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan sholat zuhur tersebut. Baik. Wa kanu yadunnuna annahu yuridu bidzalika aydrikan nas ar-raqatal ula. Dan mereka menyangka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyangka bahwasanya Nabi menginginkan dengan hal itu, yakni dengan memanjangkan salat zuhur tersebut, Nabi menginginkan agar orang-orang mendapati rakaat yang pertama. Ya, agar orang-orang ataupun para sahabat mendapati rakaat yang pertama, jadi tidak ketinggalan. Ya. Nah, wa kana yaqra'u fi kulli min rak'ataini qadra 30 ayatan. Qadra qira'ata alif tanzil as-sajdah wa fiha al-Fatihah. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap dari 2 rakaat kira-kira 30 ayat. Ingat ya, dalam salat zuhur ya. Ini salat zuhur. Kira-kira 30 ayat. Kira-kira 6 bacaan atau panjangnya bacaan Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, dan padanya Al-Fatihah. Jadi Nabi SAW dalam sholat zuhur kadang membaca sampai 30 ayat. Ya, 30 ayat. Di 6 termasuk di dalamnya Al-Fatihah. Ya. Nah. Wa ahyanan kana yaqra'u bi as-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil buruj wal laili idza yaghsha wa nahwiha minas suwar. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat zuhur, ya, membaca was-sama'i wat-tariq, ya. Dan kadang-kadang dan juga membaca was-sama'i dzatil buruj, dan kadang membaca wal laili idza yaghsha, dan yang semisal itu dari surat-surat Al-Qur'an. Nah, wa rubbama qara'a idza as-sama'u syaqqat wa nahwaha, dan kadang-kadang Nabi membaca idza as-sama'u syaqqat dan yang semisalnya. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi dhuhri wal asr bittirabi lihiyatihi. Dan mereka para sahabat mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bahwasanya Nabi membaca dalam salat zuhur tersebut dan salat asar, yaitu dengan bergeraknya jenggotnya, ya, dengan melihat jenggotnya bergerak. Ya, nah, pada salat zuhur dan salat asar itu bukan berarti diam, ya. Bacanya tidak dikeraskan bukan berarti diam, tetap membaca, dan para sahabat mengetahuinya dengan bergeraknya jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bacaan pada salat zuhur.
qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayatin ba'dal Fatihah fil akhirataini. Baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayat-ayat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. 2 rakaat yang terakhir dari salat zuhur. Ya. Wa kana yaj'alu rak'atainil akhiratain aksor minal ulayaini qadra nisf. Ya. Qadra khamsa asyrata ayatan. Dan Nabi SAW menjadikan 2 rakaat yang terakhir. Nabi SAW menjadikan 2 rakaat yang terakhir, yaitu dari sholat zuhur, ya, lebih pendek dari 2 rakaat yang pertama. Lebih pendek dari 2 rakaat yang pertama, kira-kira setengahnya. Kira-kira 15 ayat. Jadi pada rakaat yang pertama, 2 rakaat yang pertama membaca 30 ayat. Ya. Pada rakaat yang kedua terakhir yakni ketiga dan keempat, ya. Ya, separohnya dari itu, lamanya separohnya dari itu, ya kira-kira membaca 15 ayat. 6. Wa rubbama iktasara fihima alal Fatihah, dan kadang-kadang Nabi mencukupkan pada 2 rakaat yang terakhir pada salat zuhur dan membaca Al-Fatihah saja. Jadi kadang pada 2 rakaat yang terakhir dari salat zuhur Nabi membaca ayat yang lain setelah Al-Fatihah, dan kadang Nabi SAW mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Ya, yang Nabi mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat yang terakhir dari salat zuhur. Nah, baik. Wujubu qiraatil Fatihati fi kulli rakaatin. Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Wa qad amara al-musi'a sholatihi bi qiraati al-Fatihah fi kulli rakaatin. Haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qiraatiha fi rakaatil ula. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha wa fi riwayatin fi kulli rak'atin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang yang salatnya jelek, dengan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya setelah Nabi memerintahkan kepada orang tersebut membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Di kisah orang yang sholat jelek tersebut, orang tersebut masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam. Nabi pun membalas salam orang tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Orang ini kemudian kembali sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, datang kembali pada Nabi SAW, mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW membalas salamnya dan mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai berulang 3 kali. Pada kali yang ketiga, orang ini mengatakan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa berbuat lebih baik dari apa yang sudah aku kerjakan. Maka ajarilah aku. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan yang maknanya, apabila kamu mau sholat, maka berdirilah menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, itu membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku'lah,
dan tumakninalah dalam ruku, kemudian bangkitlah dan tumakninalah, kemudian sujudlah dan tumakninalah, dan duduklah atau bangkitlah dari sujud dan tumakninalah, dan sujudlah dan tumakninalah, kemudian bangkitlah dan lakukan yang demikian pada pada rakaat yang berikutnya, atau lakukan yang demikian seluruhnya. Ya, lakukan yang demikian seluruhnya. Baik, perintah Nabi SAW tersebut, orang tersebut diperintahkan oleh Nabi mengulangi sholat karena tidak ada tumakninah. Ya, tidak ada tumakninah. Tumakninah ini merupakan rukun daripada rukun sholat, sehingga ketika tidak terpenuhi rukunnya maka sholatnya tidak sah. Taib. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, orang tersebut dikatakan al-musi sholati, orang yang sholatnya jelek. Nah, Nabi SAW memerintahkan kepada orang tersebut untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Ya. Nah. Taib. Nabi SAW mengatakan if'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukan yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Ya, lakukan yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Dalam riwayat yang lain fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Nah, jadi Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Nah, wa kana yasma'uhum al-ayata ahyanan, dan kadang-kadang Nabi SAW memperdengarkan kepada mereka ayat yang dibaca. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan, jadi ada bacaan yang dikeraskan sehingga didengar oleh para sahabat. Ya. Wa kanu yasma'una minhu an-nugmata bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan mereka para sahabat, wa kanu, yaitu para sahabat, yasma'una, mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengungan atau bisikan, ya, bacaan sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kadang Nabi membacanya agak keras. Ya, ini dalam salat zuhur, ya, dalam salat sirriyah. Membaca sabbihisma rabbikal a'la, ya, agak keras sehingga para sahabat mendengarnya. Dan juga para sahabat mendengar bacaan Nabi dalam salat zuhur tersebut, hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi sebagian, ya, bukan dari awal sampai akhir, ya, bukan, tapi sebagian ayat. Baik. Wa kana ahyanan yaqra'u bi as-sama'i dzatil buruj. Ya. Wa bi as-sama' wat tariq wa nahwihima min aswar. Dan kadang-kadang Nabi membaca dalam salat zuhur tersebut, nah, was-sama'i dzatil buruj dan was-sama'i wat tariq. Ya. Nah. Dan yang semisal kedua surat tersebut. Wahyanan yaqra'u bil laili idza yaghsha wa nahwiha. Dan kadang-kadang Nabi membaca wal laili idza yaghsha dan yang semisalnya. Nah. Tapi ini bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, salat sunnah fajar ataupun qobliyah subuh, pada disebutkan dalam salah satu hadis dalam yang menjelaskan keutamanya, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat fajar, ya, dua rakaat fajar itu salat sunnah sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan qobliyah fajar, ya, baik ketika mukim maupun ketika safar. Baik ketika mukim maupun ketika safar. Nah, adapun rawatib yang lainnya ketika safar,
maka Nabi tidak mengerjakannya. Ya, rawatib, sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, ketika safar Nabi SAW tidak mengerjakannya. Akan tetapi qobliyah fajar, ya, qobliyah fajar, Nabi tetap mengerjakannya. Ya, tetap mengerjakannya. Ini menunjukkan keutamaan dan qobliyah fajar. Qobliyah fajar ataupun qobliyah subuh. Maka hendaklah untuk kita menjaganya, ya, mengusahakannya untuk tetap mengerjakan qobliyah fajar tersebut, ya. Dan bahkan sebagian salaf ketika mereka bangun terlambat, ya, sehingga tidak bisa mengerjakan qobliyah subuh sebelumnya, mereka menggantinya setelah sholat subuh. Mereka menggantinya setelah sholat subuh, ya. Nah, tapi ini sekali-sekali saja, ya, bukan tiap hari, ya, terlambat terus sehingga mengqadha qobliyah subuh setelah subuh, sekali-sekali. Nah, tapi ala kulli hal salat sunnah rawatib, ya, salat sunnah rawatib, dan hendaklah kita menjaganya, karena disebutkan dalam hadis bahwa yang maknanya pertama-tama amalan manusia yang akan dihisab adalah salatnya. Apabila sholatnya baik, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang berbahagia. Dan apabila sholatnya rusak, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang celaka, hamba yang binasa. Nah, dan apabila ada kekurangan pada sholat wajibnya, Allah perintahkan pada para malaikat untuk melihat apakah hambaku memiliki amalan ataupun pahala sholat sunnah, kemudian disempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajib tersebut dengan sholat sunnah itu, ya. Nah, sehingga jangan mencukupkan dengan sholat wajib saja. Saya berusaha juga untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib tersebut. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Baik. Kalau sholat duhur atau asar kan sholat isya itu ketika takbir atau diam saat Allahu Akbarnya itu diam atau bicara seperti sholat jamaah ketika sholat sendiri. Takbirnya tetap dikeras, takbir itu tetap takbir, ya kedengaran sama diri sendiri. Takbiratul ihram, ya. Ya, nah, tetap dibaca, ya, kedengaran sama diri sendiri. Jadi tidak hanya menggerakkan bibir, tapi diucapkan, ya, diucapkan. Cukup kedengaran diri sendiri. Terkait dengan sholat duhur, bila mana berkaitan pada sholat Jumat, sementara sholat rawatib itu tidak ada pada sholat duhur. Di sholat Jumat apakah ada sholat rawatib? Dan sekarang kelihatan ada yang mengerjakannya setelah sholat Jumat itu 4 rakaat, 2 rakaat. Nah, kalau qobliyah Jumat sebelumnya sholat Jumat dan sholat duhur itu beda, ya, walaupun waktunya sama. Nah, sholat Jumat dikerjakan pada waktu duhur, tapi sholat Jumat bukan sholat duhur, ya, dan bukan pengganti sholat duhur, ya, karena tata cara yang berbeda, ya, ya. Nah, baik. Sehingga apabila seseorang, misalnya seorang muslim berhalangan tidak menghadiri Jumat, maka dia mengerjakan sholat duhur, ya, bukan meniatkan sholat Jumat, bukan pula mengqadha sholat Jumat, tapi meniatkan sholat duhur, ya, sholat duhur. Nah, baik. Adapun qobliyah Jumat tidak ada, ya. Sholat sunnah sebelum Jumat tidak ada. Adapun orang yang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat itu belum tentu qobliyah Jumat, ya. Tapi mungkin tahiyatul masjid, ya, mungkin tahiyatul masjid, mungkin sholat sunnah wudu, mungkin sholat sunnah duha, ya. Nah, tapi adapun ba'diyah Jumat maka Nabi mengerjakannya kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat,
Ya, ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan itu juga apa? Bisa dikerjakan di rumah Ustaz. Di masjid atau bisa di rumah juga. Nah, bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di masjid. Untuk sholat-sholat sunnah yang baiklah dikerjakan di rumah. Disebutkan dalam hadis, afdalus sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Paling afdalnya sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada yang tanya yang lain, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.